Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke kawan-kawan di Seruput gitu ya. Namanya menarik nih. Di Seruput berarti harus pelan-pelan gitu ya. Ya. Bung Indra juga kawan-kawan yang lain. Guru kita mungkin di sini ada Ustadz Farid dan Ustadz Farhan dan juga pemirsa semua. Saya mewakili dari LBH Pita Umat. Ya, ini undang-undang IKN tidak habis-habis kita bahas ya, berulang-ulang dan terus berlanjut. Jadi benar tadi yang disampaikan oleh Bung Indra dari sisi legal ya, sisi hukum. Kalau kita bisa melihat undang-undang ini undang-undang ini lemah gitu. Lemah baik dari sisi asasnya, baik dari sisi prosedurnya, baik juga dari sisi materinya kalau kita lihat. Yang pertama, tadi juga disampaikan oleh host kita, Bu Indra, bahwasanya undang-undang ini sangat cepat sekali ya. Kalau kita mencari tahu tentang undang-undang ini, tentunya sumber yang mungkin sumber relevan adalah di DPR. Nah, kita peroleh tuh, saya sampaikan dulu ini di awal sebelum kita coba melebar gitu. Sumber di DPR kalau kita lihat itu kita temukan ada satu surpres, surat presiden. Yang kedua kita temukan rancangan undang-undangnya. Yang ketiga kita temukan kita dapat lihat tuh naskah akademik NA-nya ya, dan juga pendapat-pendapat ahli ya, itu yang bisa kita temukan. Dalam rentang 40 hari undang-undang ini sudah diketok palu di rapat paripurna yang kedua, itu fakta-faktanya. Nah, tapi sampai sekarang kalau kita cek ini sudah hampir sebulan ya. Ya, sebulan. Sementara kan sekitar sebulan lagi nanti undang-undang itu akan mengangkat kepala otorita, kan begitu katanya. Sudah banyaklah calon-calon. Nah, dari sisi asasnya dulu nih, kalau saya menyoroti dari hukum, kita punya undang-undang bagaimana membentuk peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 2011 itu, di situ berbicara asas. Jadi Indonesia, negara ini sudah mengatur bagaimana sebenarnya undang-undang dibuat. Di situ banyak kita temukan asas-asas yang saya pikir banyak yang tidak terpenuhi. Contoh misalnya asas keterbukaan, ya. Baik kita awam lah, kalaupun kita sebut kita awam maupun ahli, itu kesulitan untuk mengakses proses daripada undang-undang ini. Begitu juga misalnya asas ketertiban. Kita lihat ini ada proses-proses yang seperti lompat-lompat, kan mungkin sangat cepat segera. Biasa kita kalau melihat satu undang-undang ada kita kenal dengan DIM ya, daftar investasi masalah. Ini biasanya disebar ke umum untuk mendapat feedback, respon balik dari masyarakat terhadap undang-undang ini. Nah, begitu juga asas, misalnya dari sisi asasnya mengenai kegunaan daripada undang-undang ini. Artinya apakah ada benar-benar kepentingan, kalau pertanyaannya urgensi gitu. Apakah ada urgensi negara, kita bicara negara karena kan IKN ya. Yang dipindahkan bukan kita pindah rumah gitu, tapi ini ibu kota yang dipindahkan. Apakah ada urgensi? Ternyata itu juga menjadi perdebatan dan tidak tuntas. Artinya bangunan undang-undang ini ya, kalau kita bicara bangunan sebuah rumah, ketika pondasinya lemah, kita kan sudah bisa menyimpulkan undang-undang ini seperti apa gitu. Rumah ini akan seperti apa? Dia akan mudah ambruk sebenarnya. Nah, kita nanti mungkin Ustadz Farid akan masuk kepada hal yang bersifat politik ya. Saya coba batasi di hukum. Yang kedua, selain masalah asas, kalau kita amati, kalau kita lihat ya, baca-baca undang-undang ini, prosesnya juga terlalu cepat. Undang-undang ini memindahkan bukan hanya manusia, tapi juga namanya ibu kota ya, kota dipindahkan kepada
dari Jakarta ke Kalimantan. Di naskah akademik kita lihat juga bagaimana analisa lingkungan misalnya itu juga masih terlalu sederhana ya untuk memudahkan sebuah kota. Begitu juga kalau kita mengingat anggaran yang akan dikeluarkan, itu kan ratusan triliun, dan kita juga belum tahu dananya dari mana. Ya, kalau di dalam undang-undang itu sendiri, yang pertama APBN, sementara janjinya dulu bukan dari APBN. Ya, artinya tidak ada kepastian di dalam undang-undang pembentukan undang-undang ini. Nah, dan yang kedua dananya adalah dari swasta. Artinya ada campur tangan swasta secara undang-undang ya. Jadi kalau kita baca di dalam undang-undang itu, pertama pendanaan adalah dari APBN. Yang kedua dari swasta. Macam-macam lah nanti. Apakah KPBU ya, KSO dan sebagainya. Tapi tetap itu menunjukkan, kalau kita tafsirkan secara hukum ya, itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak mandiri untuk membuat IKN ini. Gitu. Kalau kita tidak mandiri, artinya secara penafsiran hukum undang-undang itu ada intervensi, ya kan? Ada campur tangan pihak di luar pemerintah. Nah, itu sebagian daripada proses. Materi muatan kalau kita dalami lagi, ini juga banyak masalah, ya. Banyak masalah, misalnya undang-undang ini mengatur sekian pasal itu ke dalam peraturan pelaksana. Artinya undang-undang ini sendiri tidak tuntas mendefinisikan dirinya gitu. Sampai harus ya udah nanti ini diatur di peraturan pelaksana. Ya sudah nih nanti diatur di sini, ya sudah. Nah itu. Ini sebuah problem kalau menurut kita ya dari kacamata hukum, karena dia tidak mendefinisikan, tidak tuntas mendefinisikan isi dia sendiri. Gitu. Seperti misalnya nanti ada peraturan presiden, peraturan pemerintah sebagai pelaksana. Nah itu menunjukkan bahwa undang-undang ini bermasalah karena dia tidak tuntas mengatur dirinya sendiri, ya kan? Apalagi secara materi muatan banyak hal yang belum dijelaskan. Mengenai misalnya, kenapa IKN, saya tarik sedikit ya, bahwa dari segi urgensi, dari sisi asas hukumnya, menurut saya, kita di kawan-kawan LBH Pelita Umat juga terus membahas hal ini, kita melihat bahwasanya dari sisi urgensi saat ini tidak urgen. Artinya secara asas hukum, secara filosofi, sosiologi, ya kan, kalau kita pembentukan satu undang-undang itu akan melihat filosofinya gimana nih dasarnya, kebutuhannya, sosiologinya gimana nih, masyarakat kebutuhannya seperti apa. Ini kan tidak terpenuhi ya, lemah, artinya tidak urgen. Ya. Tapi kalau kita masuki lagi di dalam materi undang-undang tersebut, banyak problem. Gitu loh. Salah satunya misalnya, kenapa IKN ini harus diberi kekhususan? Ya, tidak ada pemilu misalnya, tidak ada semuanya itu akan ditunjuk oleh presiden. Kepala otoritanya langsung bertanggung jawab kepada presiden. Sehingga ibaratnya itu satu istana besar buat presiden nantinya. Kan begitu. Ini kan problem juga. Kenapa? Karena kita sudah punya tatanan, Indonesia ini sudah punya tatanan pusat dan daerah. Dan ada otonomi khusus ya, seperti Aceh misalnya, atau Jogja, atau misalnya Papua. Nah, kenapa ini memunculkan satu yang baru? Nah, itu dari sisi muatan. Tapi yang terakhir saya pikir, sebelum nanti kita lanjutkan, adalah problem serius kalau menurut saya ya, suasana hukum, suasana legislat pembentukan peraturan di kita saat ini yang perlu banyak koreksi. Kenapa? Kita tahu ya kalau misalnya yang sekarang sedang berjalan di negara ini sistemnya itu memberikan Dewan itu DPR itu adalah wewenang untuk pengawasan, koreksi, kritik kepada pemerintah. Sebenarnya kan yang kita harapkan adalah perdebatan yang alot gitu ya, dibuka ke publik, transparan,
seperti apa usulan undang-undang ini awal dari pemerintah, itu perdebatan yang alot dengan Dewan, sampai ketika pun itu disetujui, ya benar-benar memang mengedepankan kepentingan rakyat. Ini kan yang menjadi pertanyaan kita. Sehingga tidak salah juga kalau misalnya banyak pihak yang akhirnya melihat apa namanya gambaran otoritarian. Nah, istilah yang lagi ngepop sekarang nih, otoritarian. Kita kembali ke zaman otoriter katanya. Tapi dibungkus sebuah legislasi lah. Nah, ini juga menjadi problem serius menurut saya, Bung Indra. Ya, itu menarik tuh otoritarian yang dibungkus legislasi. Karena fakta yang terakhir di Undang-Undang IKN sendiri ini kan bisa dibilang ya 90% dari Dewan tuh menyetujui gitu ya. Ketok palu menyetujui. Hanya satu Satu fraksi fraksi ya. yang nggak tidak menyetujui dengan apa penetapan undang-undang ini. Bahkan yang tadinya dikira posisinya adalah apa oposisi dari penguasa ternyata juga malah ikut ikut mengetok palu, ikut menyetujui gitu ya. Ya, ini yang kita sayangkan kan. Karena mereka itu dipilih oleh rakyat, mewakili rakyat untuk membela rakyat, bukan membela pemerintah kan gitu. Betul. Jadi nggak merepresentasikan atau nggak mencerminkan dari suara masyarakat. Padahal kan ketika undang-undang ini mulai disusun pun atau mulai diajukan juga suara-suara keberatan dari masyarakat itu sudah mulai terdengar gitu ya, Bang Panca. Tapi sepertinya kok masyarakat tidak dilibatkan secara partisipatif gitu di dalam pembahasan undang-undang ini gitu. Walaupun memang ada DPR mewakili, tapi tentunya suara masyarakat juga harusnya didengar, harusnya juga dilibatkan gitu dalam pembahasan undang-undang ini. Ya, ya. Jadi ini yang kita kritik ya. Artinya saluran-saluran partisipasi publik itu kan apa namanya? Secara konstitusi di Indonesia, termasuk juga putusan-putusan peradilan Mahkamah Konstitusi, itu kan memang menekankan kepada partisipasi maksimal gitu ya dari publik dalam pembentukan sebuah peraturan. Ya kan undang Omnibus Law yang sekarang jadi aneh tuh ini konstitusional bersyarat, sehingga nanti karena model Omnibus Law itu nggak ada dalam undang-undang kita. Nah, sekarang mau direvisi undang-undang peraturan perundang-undang itu mau direvisi sehingga model-model Omnibus Law ini akan ada jalannya gitu. Nah, kita khawatir saja ya, semakin keadaan semakin ini, jadi ibarat kata hukum ini jadi palu godam gitu buat menghabisi pihak-pihak yang kritis yang dianggap menghalangi keinginan dari penguasa. Ini kan nggak sehat ya, nggak baik. Nah, itu salah satu catatan juga, Bung. Nah, terlepas dari hal itu semua kan pada akhirnya undang-undang ini sudah diketok palu gitu ya oleh DPR walaupun belum keluar di lembaran negara, memang belum keluar. Betul. Sebagian dari masyarakat Indonesia ada yang kemudian sekarang ini mereka sudah mulai mencoba menghimpun dan mau mengajukan judicial review ya. MK ya. Sudah kalau kita lihat sudah diajukan untuk judicial review, formalitasnya ya legal formalnya, belum ke materialnya. Oh, dari sisi legal formalnya dulu ya, belum materinya yang di. Ya, karena kita belum tahu juga nih undang-undangnya mana nih barangnya kan gitu. sudah diketok palu, barangnya mana kita belum. Kita rakyat nih berhak tahu. Tapi nyari barangnya juga kayak apa gimana gitu. Itu kalau nggak salah batas waktunya itu kan 30 hari setujui DPR harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam lembaran negara kalau nggak salah. Betul. Jadi kan
Baik, Pres. Disahkan tanggal 8 tanggal 18. Sekarang tanggal 15, berarti sisa 3 hari lagi nih. Nanti kita bisa lihat, nggak mungkin juga, karena undang-undang ini kan yang mengajukan pemerintah, ya kan. Nah, dia sebenarnya punya waktu sekitar 7 hari untuk menandatangani. Tapi sampai sekarang barangnya kita belum dapat nih, belum dapat ya, sehingga kita bisa koreksi lebih dalam. Jangan-jangan seperti kasus, kan kita punya cerita ini, waktu undang-undang Omnibus Law kemarin, yang diketok palu yang mana, yang disahkan yang mana, yang keluar ke publik akhirnya yang mana gitu kan. Jadi kita apa namanya itu istilahnya mau memastikan dulu ini yang mana sebenarnya yang akhirnya diundangkan di lembaga negara. Nah, mungkin kawan-kawan juga menunggu untuk judicial review dari sisi materialnya, menunggu yang barang itu dulu gitu mungkin. Atau jangan-jangan kayak Omnibus Law ada beberapa versi waktu itu ya? Betul. Kan jadi memalukan ya, jadi memalukan proses undang-undang sebuah negara besar, tapi seperti begini kan gitu. Ya, jadi memang cacat secara asas, cacat secara proses, dan juga secara materi. Cuma materi belum bisa diujikan karena belum terlihat dengan jelas materinya seperti apa gitu ya, Bung Panca. Betul. Kita harus memastikan dulu. Jadi lemah ya, dari sisi hukum kita melihatnya ini lemah, undang-undang ini lemah. Nah, jadi pertanyaan, mungkin saya tambahkan sedikit. Ya, silakan. Kalau kita dari kacamata hukum melihat kenapa undang-undang ini lemah, kan sebenarnya pertanyaan berikutnya. Lalu kenapa undang-undang ini bisa diketok palu, kekuatannya dari mana kan gitu. Nah, itu nanti kita sudah bisa membaca sebenarnya ya. Kenapa undang-undang ini dalam tanda kutip diketok palu akhirnya seperti menjadi undang-undang yang kuat gitu. Nah, tapi ini mungkin lebih ke arah secara politisnya ya. Karena yang tadi kita bahas ya, lembaga yang harusnya habis-habisan gitu loh membela rakyat untuk mengkoreksi undang-undang ini. Nah, ini yang kita sayangkan tidak fungsinya tidak seperti seharusnya dijalankan gitu. Nah, kan kalau mau dibilang harapan gitu bagi masyarakat yang concern terhadap undang-undang ini, itu kan harapannya nanti di MK gitu. Kalau jalur formalnya di Indonesia kan harus melalui MK untuk menggugat undang-undang ini gitu ya, melakukan judicial review. Nah, sebenarnya kalaupun memang nanti dilakukan dan sudah dilakukan gitu dari sisi proseduralnya itu ya, kira-kira ada harapan nggak masyarakat Indonesia ini undang-undang ini ya bakal dirubah atau dianulir oleh MK gitu. Apalagi ngelihat, ya maaf aja kita ngelihat track recordnya MK sebelumnya seperti apa. Apakah masyarakat masih bisa ini berharap melalui proses dari sistem perundang-undangan, dari sistem hukum yang ada di Indonesia ini gitu? Ya, baik. Ya kalau kita berharap, sebenarnya kita boleh saja berharap. Harapan itu walaupun setipis kertas gitu mungkin tipis banget. Tetap ada harapan ya. Omnibus Law kemarin juga akhirnya disetujui, sebagian diterima. Harapan itu ada, tapi realita yang kita lihat seperti ini sepertinya berat ya, dengan kondisi tadi ya, kenapa undang-undang ini menjadi sebuah kekuatan. Harapan itu mungkin ada. Nah, cuma kan kita dari rakyat bisa jadi nanti kalau misalnya penguasa berganti, bisa jadi ini undang-undang dipeti eskan gitu loh, dimumikan saja misalnya kan begitu. Gitu. Karena begini juga, ini jadi begini, ada hal yang menarik ya kalau kita lihat di informasi resmi dari DPR, Ketua Pansusnya sendiri kan bilang mereka minta ada kepastian hukum katanya. Mereka di situ, mereka dalam tanda kurung gitu ya, adalah investor dan swasta katanya. Sehingga undang-undang ini dikejar-kejar.
karena mereka minta kepastian hukum. Nah, itu resmi, pernyataan resmi di webnya DPR ya, kalau kita bisa lihat. Artinya kan kita bisa membaca juga. Mungkin nanti bisa diuraikan lebih ini dari narasumber yang lain. Nah, tapi ada hal menarik juga ketika misalnya anggota dewannya sendiri bilang RUU ini bermasalah secara formil dan material, ya, termasuk juga program legislasi nasional itu kalau kita lihat di tahun ini 2022 itu ada sekitar 40 kalau saya nggak salah, dan di situ ada RUU minuman keras alkohol, di situ ada RUU perlindungan data, di situ ada RUU TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual, yang menurut saya itu real dibutuhkan oleh rakyat. Karena contoh misalnya perlindungan data, berapa banyak data kita bocor kan, ibaratnya gitu, real dibutuhkan, urgent gitu. Ini dilangkahi sama undang-undang IKN kan gitu ya. Kita aja secara pribadi mendahulukan sesuatu itu biasanya karena ada urgensi yang memang berdasar dan sangat urgen kan gitu ya Bung. Ini dilangkahi gitu. Dan prosesnya hanya 40 hari. Nah, sementara itu RUU yang lain yang dibutuhkan sudah berhari-hari, berbulan-bulan mungkin ya, bertahun-tahun belum selesai juga. Ini kan akhirnya menimbulkan pertanyaan dari publik. Nah, sehingga harapan kita ini undang-undang ini mudah-mudahan MK berani ya membatalkan, batalkan saja kan gitu ya. Harapan kita di MK, di mana lagi, kecuali memang ada dari publik gitu ya. Kekuatan opini publik yang akhirnya menjadi tekanan penekan untuk pemerintah membatalkan rencana IKN ini. Mudah-mudahan itu. Jadi kalau harapan ya walaupun setipis kertas adalah harapan itu gitu ya. Seperti itu mungkin Bung Indra.